Minasan! Chapter 267 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Cabang Ketiga. Judul yang dimaksudkan untuk Nagumo yang diajak menjadi kepala toko cabang ketiga pada bisnis waralaba toko Sakamoto Minasan. Namun di depan matanya sendiri, Nagumo melihat bagaimana Sakamoto bersimbah darah setelah ditebas oleh Uzuki. Ini juga mengingatkannya pada Rion Akao yang dibunuh oleh orang yang sama. Lantas, ekspresi wajah Nagumo berubah menjadi lebih serius dan menyeramkan. Apakah Nagumo akan mengikuti ucapan Sakamoto untuk tidak membunuh? Atau justru membunuh Uzuki dan Gaku dengan caranya sendiri? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, tipuan Nagumo menghunjam Slur. Masih dengan kelanjutan chapter lalu yang memperlihatkan Nagumo menusuk ulu hati Uzuki. Di sini Gaku begitu terkejutnya memaki Nagumo sebagai si keparat tukang sulap yang diingatnya karena pernah bertarung melawannya di arc pameran Assassin abad ini. Nagumo lantas mencabut senjatanya dari tubuh Uzuki, sementara Uzuki bersimpuh kesakitan Minasan. Di saat Nagumo sudah siap menghabisi Uzuki dengan mengangkat senjatanya dan mengucapkan salam perpisahan, tiba-tiba Sakamoto datang di tengah-tengah mereka. Dia langsung memegangi senjata Nagumo bermaksud untuk melindungi Uzuki Minasan. Tentu saja Nagumo begitu terkejut melihatnya. Uzuki dan Gaku di sini juga tak kalah terkejutnya. Untuk sesaat, gerakan Nagumo terhenti. Dia segera meraih kerah baju Sakamoto, menegaskannya bahwa Sakamoto harus minggir. Menurut Nagumo, ini gara-gara Sakamoto yang tidak becus. Jadi, Nagumo lah yang akan menghabisinya. Sakamoto justru menasihati. Dia mengatakan, jangan membunuh, biarkan dia hidup dan ditindak secara hukum. Di sini Uzuki diam saja, sementara Nagumo berteriak, "Hah? Buat apa kita melakukan itu? Kau juga tahu seberapa berbahayanya dia kan?" Dengan tenang, Sakamoto menjawab, "Kalau membunuh berdasarkan perasaan pribadi, maka kau jadi sama saja dengan mereka. Kita buat mereka menanggung konsekuensi kejahatan mereka dulu." Namun, Nagumo bersikeras mempertanyakan, "Apa kau masih bisa bicara begitu kalau keluargamu ikut terbunuh?" Sakamoto pun berpikir sejenak, lalu menjawab, "Mungkin tidak bisa. Makanya kalau itu terjadi, tolong kau yang hentikan aku, Nagumo." Mendengar itu semua membuat Nagumo begitu terkejut Minasan. Raut wajahnya benar-benar bereaksi tidak menerimanya. Nagumo mulai mengomel pada Sakamoto. "Anggaplah aku memahami keteguhanmu terhadap prinsip tak membunuh. Itu kan prinsipmu pribadi, jadi sesukamu lah. Tapi jangan kau paksakan prinsip itu padaku." Sakamoto hanya menjawab, "Tidak, tetap akan kupaksakan." Hal itu membuat Nagumo menjadi emosi dan mengatakan bahwa Sakamoto sama sekali tidak bisa diajak bicara. Nagumo mulai mengancam, "Kalau kau masih berniat untuk menghalangiku." Tapi sebelum Nagumo menyelesaikan ucapannya, Sakamoto memotongnya dengan penjelasan, "Setelah memenangkan pertarungan ini, aku berencana untuk mengambil alih asosiasi. Lalu dengan itu, aku akan membuka jaringan waralaba toko Sakamoto." Nah, Minasan, coba perhatikan. Di sini Uzuki yang tadinya berada di belakang Sakamoto kok sudah tidak ada loh. Kelamaan tuh berdebatnya. Sakamoto melanjutkan bahwa dia akan menjadikan Nagumo sebagai kepala toko cabang ketiga. Tentu saja, Nagumo merasa itu ide yang konyol Minasan. Dia begitu terkejut dan tidak menyangkanya. Waduh, kita perlu hati-hati sama toko kelontong ya. Bisa-bisa penjaganya adalah pensiunan pembunuh bayaran. Kita pun diperlihatkan ekspresi Kanaguri yang have fun saja dengan adegan konyol ini. Begitu pula Kindaka yang menontonnya lewat ponsel dan hanya bisa menghela nafas. Menurutnya, Sakamoto benar-benar seenaknya. Ada pula warga Jepang yang berdiri menonton pertarungan berdarah itu di Megatron. Lalu kembali ke percakapan aneh ini, di mana Nagumo berteriak,
Duh, kau ini tidak masuk akal. Kenapa juga aku harus jadi kepala toko? Dengan tenang, Sakamoto menjawab, itu sebabnya aku ingin kau juga memilih jalan untuk tidak membunuh. Namun Sakamoto sama sekali tidak menyadari pergerakan Uzuki di belakangnya Minasan. Uzuki bergerak seperti haus darah dan langsung menebas tubuh Sakamoto. Wah, tebasan ini begitu panjang dan mengeluarkan banyak darah. Tentu saja Nagumo begitu terkejut melihat kejadian itu Minasan. Dia sampai membeku dan sama sekali tidak berkutik. Dengan tatapan tajam, Gaku menghela nafas dan memaki Sakamoto, "Dasar bodoh!" Semua orang sangat histeris menyaksikan kejadian itu dari layar Megatron Minasan. Mereka tidak menyangka si gendut Sakamoto ditebas begitu saja. Terlihat Boylet menjadi shock memaki Uzuki bajingan, sedangkan Atari yang berada di belakangnya hanya ditampilkan rambutnya saja Minasan. Waduh, apakah ramalan Atari terbukti benar? Apakah Sakamoto akan mati? Kemudian kita juga diperlihatkan Heisuke dan Kamihate, di mana Heisuke sampai berteriak, "Taro!" Kembali ke lokasi Sakamoto, di mana Sakamoto ambruk, sementara Nagumo berusaha menahan tubuh Sakamoto agar tidak terjatuh keras di tanah. Namun, Nagumo tersadar setelah melihat darah yang membasahi tangannya. Nagumo tahu kalau luka Sakamoto sangatlah dalam. Ini celaka. Uzuki yang kini telah berdiri pun memaki Sakamoto yang begitu naif sampai membuatnya merasa mual. Uzuki mengomel, mengatakan bahwa Sakamoto menjaga tangannya agar tetap bersih dengan cara seperti itu dan membiarkan orang lain yang mengotori tangan mereka. Jadi, Sakamoto lah perwujudan dari kebobrokan masyarakat itu sendiri. Dengan peluh keringat dan rasa sakit, Uzuki berkata, "Matilah dan rasakan sendiri kenyataan itu." Tentu saja Nagumo begitu marah mendengar ocehan Uzuki. Lalu dia mendengar detak jantungnya sendiri yang begitu kencang. Matanya terbuka lebar saat mengingat Rion Akao yang mati di tangan Uzuki, dan sekarang itu juga terjadi pada Sakamoto. Uzuki tampak awas menatap Nagumo, di mana Nagumo berkata dengan tegas, "Uzuki, sudah 2 kali kau melakukan ini padaku." Ketika Nagumo siap untuk mengamuk, siapa sangka sekali lagi Sakamoto menggenggam erat kaki Nagumo untuk memintanya tidak membunuh. Wah, gemes juga ya lihat adegan ini Minasan. Mendengar itu, Nagumo seperti kena mental, bertanya-tanya, "Apa tak masalah Sakamoto? Kenapa kata-kata terakhir yang kau ucapkan padaku malah tentang itu?" Uzuki yang kini terduduk lagi di lantai berteriak, "Benar-benar keras kepala." Kemudian dia tersenyum berkata, Dengan begini akhirnya aku terbebas darinya." Waduh, seram sekali ya ketawanya. Nagumo tampak terdiam, terus memandangi Sakamoto yang ada di hadapannya. Tetapi Gaku sudah langsung menyerangnya menggunakan gada besi miliknya. Siapa sangka Nagumo mampu menahan serangan Gaku meskipun tanahnya sampai hancur Minasan. Segera Nagumo mengeluarkan senjatanya dan dengan cepat membalas serangan Gaku. Dia menebasnya hingga membuat Gaku berdarah Minasan. Gaku yang baru saja hidup justru berkata begini pada Nagumo, "Kau mau membuatku menunggu sampai kapan? Ayo, kita langsung saja saling bunuh. Kita ini pembunuh bayaran kan? Waduh, tujuan hidup macam apa ini? Sudah susah payah dihidupkan lagi, kok malah mau mati?" Mendengar kata pembunuh bayaran, membuat mata Nagumo sekali lagi terbuka lebar dan detak jantungnya kian cepat. Di sekitarnya ada Uzuki dan Gaku yang menunggu gerakan Nagumo, sementara ucapan Sakamoto yang ingin menjadikan Nagumo sebagai kepala toko cabang ketiga juga terus terdengar di kepalanya. Dan inilah dia, Nagumo mode menyeramkan yang berkata dengan tegas, "Akulah yang akan membunuh kalian." Tertulis pada panel akhir, tekadnya sudah bulat.
Dan chapter 267 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, sepanjang chapter ini tidak ada satupun panel yang menunjukkan senyuman Nagumo yang seperti biasanya ya. Apakah Nagumo yang selama ini kita kenal suka bercanda dan mempermainkan musuhnya itu akan menunjukkan kesungguhannya untuk menghadapi Uzuki dan Gaku? Apakah dengan ini Nagumo akan membunuh dan tidak mendengarkan ucapan Sakamoto? Lagi pula sebelum sampai di hadapan Uzuki dan Gaku, sepanjang momen itu yang Nagumo lakukan adalah membunuh. Dia membunuh seluruh cecunguk JAA dan bahkan membunuh Oki juga. Jadi, besar kemungkinan Nagumo akan mengabaikan nasihat Sakamoto. Lantas, apakah ramalan Atari benar akan terjadi? Inikah akhir dari Sakamoto? Bisa saja akan ada seseorang yang menolongnya. Toh, Sakamoto punya plot armor yang besar sekali. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut yuk ngobrol di kolom komentar. Dah.